Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita diberi kesempatan yang terindah untuk datang di tempat ini untuk beribadah. Kita percaya ketika kita bawa hati dengan ucapan syukur yang luar biasa, maka kita merasakan Tuhan hadir dan Tuhan memberkati setiap kita. Mungkin engkau yang datang dalam ibadah ini dengan membawa persoalan hidupmu, jangan engkau takut. Karena Tuhan ada. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan Dia akan menunjukkan bahwa Dia ada di pihak kita. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat sore yang indah ini. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Engkau luar biasa untuk jemaat-Mu. Dan biarlah setiap kami mampu memberi yang terbaik dari hidup ini. Mempersembahkan hidup ini yang terbaik, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalamku, ku menang bersamamu. Haleluya. Oh, tangan-Mu Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku teguh dalamku, ku menang. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalamku. Yes Tuhan, kami menang bersama Engkau, bersamamu. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku.
bersamamu. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau ada saat ini Tuhan. Bersamamu Tuhan, ada mujizat yang terjadi. Glory, glory Tuhan. Haleluya, lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Kemenangan terjadi. Itulah yang Kau lakukan bagi setiap kami sore hari ini. Mujizat-Mu dinyatakan. Yang sakit disembuhkan, yang sakit mengalami kesembuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Adakah iman di antara umat-Mu yang hadir sore hari ini?
Adakah imanmu yang bisa Tuhan melihat dan Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat? Engkau percaya bahwa Dia hadir, Dia akan memberikan sesuatu dalam hidup kami. Karena hanya bagi Engkau Tuhan kemuliaan, hanya bagi Tuhan yang menerima semuanya ini. Oh, hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagi kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Lebih lagi katakan, hanya bagi-Mu. Haleluya. Hanya bagi-Mu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Ku cari wajah-Mu. Hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Engkaulah damai, Engkaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang memimpinku, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Bapakku yang ku cinta, for you
ku cinta, kini ku sembah. Oh, kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Glory, glory, glory Tuhan. Haleluya Tuhan. Hanya bagimu Tuhan. Glory Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Glory Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kau hadir Tuhan. Lawatlah umatmu, lawatlah umatmu Tuhan. Lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan. Glory Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami bersyukur karena kami dilayakkan untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Dan juga kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau yang sudah hadir bersama dengan kami. Baik kami yang di gereja maupun kami yang di rumah atau dimanapun. Mari Roh Kudus ajar kami supaya kami menjadi umat yang semakin bertumbuh, berbuah dan hidup memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita sore hari ini boleh kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan kita masih belajar dari 10 hukum otoritas. Kita hari ini memasuki hukum yang ketujuh. Hukum yang ketujuh. Yang saya beri judul khotbah saya, otoritas dan keluarga yang cemerlang. Kita akan belajar bagaimana kehidup dalam otoritas yang benar itu akan mempengaruhi dan memberi dampak terutama berkaitan dengan keluarga kita, bukan hanya keluarga inti, tapi juga cucu, cicit, bahkan sampai seterusnya. Ini kita akan belajar sore ini. Hukum yang ketujuh itu berkaitan dengan orang tua dan anak. Sekali lagi saudara-saudara, kalau kita bicara soal otoritas, itu penerapan otoritas itu ada dalam setiap aspek kehidupan manusia yang utama. Yang lalu kita sudah belajar hukum yang keenam di mana otoritas yang benar itu harus dipraktekkan dalam hubungan suami istri. Kemudian ini masih berkaitan dengan keluarga, di mana kita belajar tentang bagaimana otoritas itu ada berkaitan dengan orang tua dan anak. Hukumnya berkata demikian, ayah bersama ibu adalah kepala keluarga, pemegang otoritas dalam keluarga. Artinya apa? Artinya orang tua, ayah dan ibu itu punya peran yang sangat penting dalam kebersamaan, perkembangan, dan keberhasilan keluarga tersebut. Ayah dan ibu harus menjadi pendidik, pelindung, dan seperti halnya dengan garis otoritas. Setiap otoritas yang diberikan artinya dia adalah wakil dari sang pemberi otoritas. Dalam hal ini berkaitan dengan keluarga, orang tua, ayah, ibu adalah wakil Tuhan termasuk dalam menyalurkan berkat bagi keluarga.
Ini luar biasa, saudara-saudara. Saya berdoa pada waktu saya menggali dan menemukan dengan pertolongan Roh Kudus. Ternyata ini kebenaran yang luar biasa. Kiranya keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang berubah setelah kita belajar berkaitan dengan prinsip-prinsip otoritas ini. Saya ingin tunjukkan saudara-saudara berkaitan dengan hal yang bersifat fakta. Ada sebuah lembaga penelitian yang namanya Barna Group di Amerika. Lembaga penelitian ini meneliti tentang bagaimana peran orang tua terhadap kehidupan keturunannya. Dan yang dipilih itu adalah 2 orang tokoh. Yang pertama adalah Jonathan Edward dan yang kedua bernama Mark Juk. Kebetulan mereka adalah sama-sama hidup di abad 18 di Amerika. Bahkan mereka juga teman sejak kecil. Jadi Jonathan dan Max ini teman sejak kecil. Tapi mereka berdua meskipun teman punya gaya hidup yang berbeda. Jonathan Edward adalah seorang yang takut akan Tuhan. Sedangkan Mark Juk hidupnya itu betul-betul ngawur, hidup sesukanya, mabuk-mabukan dan semacamnya. Dan ternyata Barna ini coba untuk meneliti generasi berikutnya itu kayak apa. Dan tidak secara kebetulan mereka punya keturunan yang jumlahnya 1.200 orang sampai generasi yang kelima. Nah, kayak apa orang yang hidup takut akan Tuhan? Kayak apa orang yang takut akan Tuhan bisa mempengaruhi keluarga dan keturunannya? Sebaliknya juga orang tua yang tidak benar, orang tua yang kacau, mempengaruhi keturunannya seperti apa? Bahkan sampai keturunan kelima ditemukan hasilnya seperti ini, saudara-saudara. Untuk Mark Juk sendiri, ini yang dicatat dan ditemukan. Keturunan Mark Juk dikatakan 440 orang suka pesta pora sebagai gaya hidup mereka. Kemudian 310 orang jadi gelandangan dan pengemis. Lalu 190 orang jadi pelacur. Lalu 130 orang pernah menjadi yang namanya narapidana atau masuk penjara. Kemudian 100 orang menjadi pecandu minuman keras. Lalu 60 orang punya kebiasaan mencuri. 55 orang jadi korban pelecehan seks. Dan 7 orang jadi pembunuh. Saudara, hampir tidak ada dari keturunan Mark Juk yang hidupnya benar dan diberkati Tuhan. Lalu bagaimana dengan Jonathan Edward, seorang yang takut akan Tuhan? Ini, saudara-saudara, keturunannya. Dicatat dan ditemukan 300 orang menjadi pendeta dan guru besar bidang teologi atau agama. 120 orang itu profesor atau guru besar di bidang akademis. Lalu 110 orang jadi pengacara. Lebih dari 60 orang jadi dokter. Kemudian lebih dari 60 orang penulis buku yang bermutu. 30 orang hakim, 14 orang rektor, 3 orang anggota Kongres atau DPR, 1 orang dari keturunan Jonathan Edward jadi wakil presiden Amerika. Sisanya pemilik pabrik di Amerika Serikat. Saudara lihat betapa pentingnya kita sebagai orang tua, sebagai ayah ibu, itu kita menurunkan berkat, atau sebaliknya kalau kita
tidak benar, maka kita sedang menurunkan kutuk bagi keluarga kita. Dan ini sesuai dengan kebenaran Alkitab, saudara-saudara, bahwa keturunan kita itu sangat dipengaruhi oleh siapa nenek moyangnya atau orang tuanya. Di dalam Amsal 17 ayat 6 dikatakan, Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. ya mahkota yang dibanggakan itu siapa? Anak cucunya. Nah, dari mana anak cucunya bisa sukses berhasil sehingga jadi kebanggaan orang tuanya atau nenek moyangnya? Karena pengaruh dari orang tuanya. Demikian sebaliknya dikatakan kehormatan anak-anak ialah siapa? Nenek moyang mereka. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara, marilah kita jangan menganggap posisi diri kita sebagai orang tua itu enggak punya pengaruh dampak. Sangat berdampak. Juga dalam Amsal 20 ayat 7 dikatakan, Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. ya. Jadi kalau orang tua, ayah, ibu, nenek, kakek bersih, benar dikatakan keturunan itu bahagia. Sebaliknya kalau orang tua, nenek moyang hidupnya enggak benar, maka keturunannya juga tidak bahagia. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 juga dikatakan, Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. wah, anak cucunya jadi berkat. Dari mana? Dari orang tua atau nenek moyangnya. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa sebenarnya kuncinya? Apa rahasianya? Sebagai orang tua pemegang otoritas, kita bisa menurunkan keturunan yang seperti ini. Keturunan yang seperti Jonathan Edward. Keturunan seperti yang Alkitab dikatakan anak cucunya jadi berkat. Keturunannya bahagia. Anak cucunya bangga punya orang tua, nenek moyang. Bukankah itu fakta, saudara-saudara? Kadang-kadang kita ketemu dengan keluarga-keluarga. Ya, kalau ditanya bagaimana ayahmu, bagaimana kakekmu, ada perasaan malu. Lalu hidupnya juga tidak seperti yang seharusnya. Karena apa? Karena para orang tua, nenek moyang tidak menjalankan peran yang benar. Maka dari itu, saudara-saudara, sore malam ini kita akan belajar bahwa kunci hidup dalam otoritasnya benar, itulah yang perlu kita ngerti. Kuncinya supaya setiap kita para orang tua, ayah, ibu, dan mungkin saudara-saudara yang belum menjadi orang tua, nantinya jadi orang tua, biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita, menjadi pedoman kita supaya nanti kalau kita jadi orang tua, kita jangan sampai mungkin seperti orang tua kita. Seperti nenek kakek kita. Kita bisa ubah supaya keturunan kita, generasi berikutnya dari kita, itu tidak sama. Oke lah yang mungkin ada yang berkata begini, waduh Pak, gara-gara papa mama saya enggak karuan, akhirnya kami begini. Oke, memang mungkin orang tua kita tidak benar. Tapi mari kita bisa perbaiki diri kita, keluarga kita, dan keturunan kita dengan cara apa? Dengan cara kita hidup dalam otoritas yang benar. Kita akan belajar sore ini saudara-saudara. Di dalam Efesus 6 ayat 1-3 dikatakan, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi.
Saudara, kadang-kadang terjadi sebuah dikotomi dalam pengajaran. Ada yang, dan memang tidak semua apa yang diajarkan dalam perjanjian lama itu diteruskan dalam perjanjian baru. Khususnya berkaitan dengan ibadah Taurat seperti korban dan macam-macam. Termasuk juga secara harafiah kita tidak lagi sunat, kita tidak lagi menjalankan sabat yang secara harafiah hari ke-7. Tapi kalau kita pelajari, ternyata kalau bicara soal hukum Taurat yang namanya hormati ayah dan ibumu, itu dilanjutkan. Kalau kita baca dalam Keluaran 20 ayat 12, ini mulainya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara dikasih Tuhan, pada waktu saya mencoba meneliti, menemukan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum hormat ini, orang tua, saya menemukan, mungkin bisa lebih, tapi dalam pembelajaran saya pribadi saya menemukan, dalam perjanjian lama minimal ada 2 ayat yang secara jelas mengatakan hormatilah ayah dan ibumu sebagai hukum. Tapi yang menarik adalah saudara-saudara, perjanjian baru yang dianggap sebagai hukum anugerah, hukum kasih, hukum persamaan hak, itu kuat. Justru saya menemukan 8 kali minimal, mungkin bisa lebih. Tapi dalam pembelajaran pribadi saya menemukan 8 kali ayat yang menjelaskan tentang hormatilah ayah dan ibu. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya ini adalah sebuah kebenaran yang tidak pernah berubah. Harus dipegang menjadi pedoman. Dampak dan hal-hal yang berkaitan dengan ini tetap terjadi. Kita bersyukur, saudara-saudara, memang untuk mungkin budaya kita timur tidak terlalu drastis berubah. Beda dengan negara barat. Mereka tidak lagi sangat kuat dalam kaitannya dengan ini. Tapi jelas tadi kita baca dalam episode 6 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Lalu ayat 2 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini suatu perintah yang penting dikatakan. Lalu apa? Ada janji, yaitu supaya kamu bahagia dan panjang umur. Jadi kalau kita anak-anak mau bahagia panjang umur, rahasianya apa? Hormati orang tua. Kenapa? Karena hukum otoritas. Orang tua kita itu wakilnya Tuhan dalam kaitan dengan keluarga, selama kita ada dalam keluarga. Dan juga seterusnya. Maka sebenarnya sama dengan kalau seorang tidak hormat kepada orang tuanya, ayah ibunya, artinya orang itu juga tidak hormat kepada Tuhan. Makanya kenapa dikatakan orang yang menghormati orang tuanya bahagia dan panjang umur. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat dalam Alkitab, saya tunjukkan beberapa ayat bagaimana apa? Kalau terjadi pelanggaran terhadap otoritas, terutama berkaitan dengan orang tua, akibatnya itu mengerikan. Mengakibatkan malapetaka. Kita lihat saudara-saudara, dalam Amsal 19 ayat 26. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, memburukkan dan memalukan diri. Ya, ini bentuk tidak hormat pada orang tua. Apa yang dilakukan? Menganiaya ayahnya dan mengusir ibunya. Barusan saya diberitahu oleh istri saya beberapa hari yang lalu. Ada jemaat yang menceritakan tentang bagaimana seorang atau anaknya itu mukuli papanya sendiri. Ternyata ada, saudara-saudara.
Saya pikir kok bisa ya? Kenapa bisa seperti itu? Nah, kadang-kadang kita sebagai para anak yang masih punya orang tua, kita lupa. Sekali lagi, kenapa hormat terhadap orang tua itu penting? Karena sekali lagi, orang tua itu adalah wakilnya Tuhan. Menganiaya ayahnya mungkin tidak secara fisik seperti yang tadi saya ceritakan. Aniaya itu bisa juga bersifat kata-kata kadang-kadang. Menghina, memaki, bahkan juga mengusir. Bukan berarti misalnya orang tua itu tidak boleh tinggal di panti ureda, ya kan? Dan ini sebenarnya merupakan budaya barat. Karena di sana orang itu kalau sudah dewasa, sudah hidupnya pisah, tidak saling mempengaruhi antara anak dan orang tua. Masing-masing mandiri. Makanya kenapa lalu orang tua banyak kalau negara barat tinggalnya di panti ureda. Tapi sebenarnya ini menurut saya kurang pas berkaitan dengan Alkitab. Kalau sang anak itu bisa, selama dia mampu dan bisa untuk memelihara ibunya atau mungkin ayahnya, harus dilakukan. Makanya dikatakan apa? Anak yang menganiaya ayahnya atau ibunya atau mengusir ibunya, memburukkan dan memalukan diri. Lalu juga kalau kita baca dalam Amsal 28 ayat 24. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Ya, firman Tuhan mengatakan kalau seorang anak tidak menghormati orang tuanya, dia sama dengan perusak. Salah satunya apa? Merampasi ayah dan ibunya. Loh kok bisa? Bisa Bapak Ibu, saya pernah ketemu dengan seorang ibu, dia bilang begini, Pak, jadi mbok tombok, jadi mbah tambah, dengan ekspresi yang sedih. Saya kaget kok istilahnya baik ya, seperti pantun gitu, mbok tombok, mbah tambah. Saya tanya, kenapa ibu bilang demikian? Lalu dia bilang begini, jadi ibu mbok itu kan memang tombok. Anak waktu masih dalam kandungan aja sudah harus tambah yang namanya ekstra, ya kan, makan, vitamin, lalu lahir, semua tombok ibu. Ya sudahlah Pak, memang kewajiban ibu itu kan harus memelihara, membesarkan, sekolah. Saya sebenarnya berharap Pak, ibu ini bilang, nanti setelah anak-anak besar, berkeluarga, mereka bahagia, bisa nolong saya, sehingga saya enggak lagi repot. Tapi enggak Pak, ini yang terjadi dengan saya, ibu ini bilang, setelah saya jadi mbah, malah tambah susah. Loh kenapa? Saya bilang, iya, anak yang satu datang, Bu, minta duit, padahal saya itu pensiunan, dapat cuman dari uang pensiun suami saya yang sudah meninggal. Punya warisan diminta. Bukankah itu tambah susah Pak? Anak yang kedua datang, wah bingung, mau cerai lah, ribut lah. Aduh, dia bilang sama pusing. Saudara, merampasi ayah dan ibunya. Itu perusak. Lalu juga dalam Amsal 20 ayat 20 dikatakan, Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. ya, sejak zaman Salomo menulis ternyata kebenaran ini memang fakta. Bahkan sampai sekarang mungkin semakin berkembang, ya kan? Semakin berkembang. Siapa mengutuki ayah ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Artinya pada waktu malam, pada waktu kesulitan,
pada waktu hal-hal terjadi dalam hidupnya, dia tidak akan bisa berhasil. Kenapa? Kadang-kadang kita perlu juga introspeksi bagi kita yang masih punya orang tua. Mungkin pekerjaan kita tidak berhasil. Kalau kita melakukan segala sesuatu selalu salah, gagal, mungkin bisa saja yang terjadi ini karena kita tidak menghormati orang tua kita. Kenapa hormat orang tua itu penting? Tadi kita belajar. Karena orang tua itu adalah wakilnya Tuhan. Makanya kegagalan, kerusakan, kekacauan hidup bisa terjadi karena tidak ada hormat terhadap orang tua. Lalu juga kalau kita baca dalam Amsal 30 ayat 11. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ya, ini menekankan. Lalu ayat 17 Amsal 30. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Nah, ini sebuah gambaran. Peribahasa memang. Mata yang mengolok-olok ayahnya artinya tidak hormat. Yang tadi bentuknya macam-macam, bisa merampasi, memaki, mengusir, macam-macam, tidak menghargai, macam-macam. Akibatnya apa dikatakan? Akan dipatuk gagak lembah. Kenapa dikatakan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali? Karena dalam tradisi bangsa Israel, itu orang yang hidupnya gak benar. Itu akan dihukum, bahkan bukan hanya dihukum biasa, supaya jadi contoh, itu dipajang, entah di tempat tertentu. Nah, waktu dipajang itu, kita tahu burung gagak itu burung yang makan bangkai, ya kan? Datang, lalu yang pertama dipatuk oleh gagak itu adalah matanya. Jadi ini merupakan gambaran bahwa mereka itu seolah-olah digantung dalam belenggu sebagai umpan bagi burung-burung pemangsa. Yang dipatuk pertama kali ya mata. Artinya apa? Bukan hanya sekedar mati, tapi mati sebagai orang yang sangat dipermalukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu yang Alkitab ajarkan. Dampak dari orang yang tidak menghormati orang tua. Mari, kalau kita punya hidup yang masih diberi orang tua, kita jaga hormat kita. Karena ini bentuk kita tunduk taat pada otoritas. Nah, sekarang bagian berikutnya adalah ayah ibu sang pemegang otoritas juga menentukan. Jadi sebaliknya dua pihak ini perlu punya peran dan berperan dalam kaitan dengan menjalankan otoritas. Garis otoritas itu bisa jalan dengan baik. Sang anak harus hormat, taat, tunduk. Orang tua juga harus benar. Nah, di sini saudara-saudara, ayah ibu harus menjalankan otoritas dengan benar. Dalam Efesus 6 ayat 4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, tadi dalam pendahuluan saya tunjukkan sebuah keluarga besar yang dipimpin Jonathan Edward. Kenapa keluarga besar Jonathan Edward? Anak, cucu, cicit, apalagi sampai keturunan kelima. Semuanya hampir dikatakan orang-orang yang sukses, jadi berkat, punya dampak yang luar biasa. Kenapa? Karena Jonathan Edward dan juga seterusnya keluarga-keluarga berikutnya selalu menanamkan nilai-nilai yang benar berkaitan dengan apa? Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, inilah otoritas orang tua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, masing-masing kalau kita dipercaya sebagai orang tua dan kita punya anak sekarang, tugas kita adalah apa? Kita harus menjalankan otoritas dengan benar. Otoritas sebagai orang tua itu adalah salah satunya yang paling penting.
mendidik anak-anak. Karena anak kita akan jadi seperti apa, keluarga kita akan seperti apa, itu punya dan dipengaruhi oleh yang namanya orang tua yang benar. Kebenaran berkaitan dengan otoritas yang benar oleh orang tua ini adalah bahwa mendidik, membesarkan anak itu adalah tanggung jawab bersama. Dalam Amsal 4 ayat 3 dikatakan, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. ya, ayah dan ibu itu sama-sama punya peran. Harus bersama dalam kaitannya dengan mendidik, merawat. Kadang-kadang orang berkata begini, dan ini menurut saya salah. Kita perlu perbaiki, karena ini tidak alkitabiah pandangan hidup tentang keluarga seperti ini biasanya. Mungkin termasuk kita juga, atau bahkan mungkin keluarga saya, orang tua saya punya pemikiran ini, yaitu apa? Kalau yang namanya didik, ngasuh anak, itu tugas ibu, tugas istri. Ayah tugasnya adalah kerja, cari duit, sudah. Sehingga akhirnya apa? Kalau model seperti ini terjadi, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang tidak seimbang. Jelas sekali dikatakan ayah, ibu. Lalu juga Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya, didikan ayahmu dan jangan menyiakan ajaran ibu. Artinya apa? Berdua. Bapak, ibu, ayah, ibu, kita punya peran yang sama pentingnya dalam mengasuh, memelihara anak, membesarkan anak. Jangan sekali lagi berkata, kalau soal ngasuh, ibu, saya kerja apa? Saudara tidak. Juga dalam Amsal 6 ayat 20 dikatakan, Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. ya, perintah ayah, ajaran ibu, tugas bersama. Tugas bersama. Ini kebenaran Alkitabiah. Sekali lagi, kalau kita punya pandangan filosofi hidup yang mengatakan yang namanya mendidik anak itu tugas ibu, salah. Kita perlu bertobat supaya keluarga kita menjadi keluarga yang betul-betul baik. Memang peran ibu itu penting. Ada sebuah quote dari Lord Shaftesbury, dia seorang pemimpin, dia bilang begini, berikan saya generasi ibu-ibu Kristen, tentu yang benar katakan, dan saya akan mengusahakan perubahan seluruh masyarakat dalam 12 bulan. Artinya apa? Artinya ibu itu punya peran yang besar. Ibu-ibu, istri-istri yang Tuhan sudah percayakan anak-anak, ingat, anak kita akan menjadi seperti apa nantinya. Itu tergantung sang ibu-ibu. Pernyataan ini sebuah pernyataan yang mungkin terlalu berlebihan kita bilang. Tapi ada makna kebenaran yang penting. Bahwa ibu itu punya peran. Kebetulan tadi kita baca atau kita belajar tentang Makjuk. Dia juga punya istri yang kacau juga, saudara-saudara. Makjuknya sendiri kacau, istrinya juga kacau. Juga pemabuk, main judi, sudah. Makanya anak-anaknya seperti itu. Jadi ibu punya peran yang penting. Tapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus akui di akhir zaman ini,
Justru masalah yang paling besar itu apa? Pada umumnya ibu masih bisa, walaupun sekarang dengan adanya perubahan gaya hidup, perubahan filosofi hidup, persamaan hak, emansipasi wanita. Wanita juga berkarir sekarang ya kan. Walaupun ada keluarga tradisional yang masih mempertahankan ibu harus di rumah mengasuh, itu baik. Tapi saudara, yang lebih parah sekarang ini karena zaman modern yang zaman begitu sibuk, ukuran semua hal diukur dengan apa? Materi. Sukses itu sama dengan duitnya banyak, kedudukannya tinggi. Ini membuat apa? Orang-orang selalu mengejar, terutama para pria. Makanya saudara-saudara, salah satu gerakan yang Allah akan kerjakan supaya apa? Gereja, supaya jemaat bisa kembali kepada Tuhan. Hal yang penting itu apa? Ayah-ayah harus kembali kepada anak-anaknya. Para ayah yang selama ini begitu sibuk melupakan keluarganya, Tuhan berkata kembali. Karena peran ayah itu penting dan strategis. Di dalam Maleakhi 4 ayat yang ke-6 dikatakan, Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara lihat pemulihan umat, salah satunya sebagai parameter itu apa? Bapak-bapak hubungannya baik dengan anak-anak. Ini nubuatan yang sudah dinubuatkan oleh Maleakhi ribuan tahun yang lalu. Tapi itu kenyataan, bukan? Di zaman modern yang begitu sibuk semuanya serba kerja. Tidak ada waktu, akhirnya apa? Terutama bapak-bapak terpisah dari anak-anak. Makanya Tuhan bilang kalau bumi mau diberkati, dan itu yang Tuhan kerjakan di akhir zaman, bapak-bapak harus kembali ke anaknya. Dalam Lukas 1 ayat 17 juga dikatakan, Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. saudara lihat Lukas juga menegaskan lagi tentang nubuatan berkaitan Yohanes Pembaptis. Apa yang membuat umat itu layak bagi Tuhan? Salah satunya adalah hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, peran ayah dalam kaitannya dengan membesarkan keluarga itu sangat penting dan tidak tergantikan. Saya pernah ketemu dengan seorang sukses secara bisnis Bapak Ibu. Boleh dikatakan kalau dibuat makan keturunan sampai 7 turunan itu enggak habis. Usahanya banyak, rumah dan tanahnya istilahnya orang bilang tank telecek, maksudnya di mana-mana ada, bukan hanya di Semarang, di Jakarta ada, di mana ada, wah sudah. Tapi satu kali dia datang pada saya, dia bilang, aduh kenapa ya anak-anak saya itu enggak ada yang nurut dengan saya. Setelah besar-besar mereka hidupnya kacau semua ini. Saya ingatkan, dia minta saya mendoakan, saya bilang saya doakan. Tapi ini saya bilang sebenarnya bentuk dari apa? Tabur tuai. Karena pikiran tadi itu pandangan hidup yang salah. Kalau yang namanya keluarga, istri, saya cari duit, gak pernah ngurus sama sekali, yang penting duitnya cukup. Nah ini akhirnya apa? Akhirnya anak-anak menjadi seperti yang tidak diharapkan.
Bapak Ibu, saya menyadur tentang dampak ya bagi keluarga terutama anak yang tidak ada figur ayah. Saya mengutip dari Psikologi Today, ada 13 dampak bagi anak yang tanpa figur ayah. Yang disebut dengan tanpa figur ayah itu bisa yang pertama ayahnya mati, mungkin waktu masih kecil. Yang kedua cerai, mungkin juga. Atau mungkin juga anaknya sangat banyak. Atau ya tadi itu, kerja, tidak pernah nangani anak. Ditemukan ada 13, saudara. Akibat. Yang pertama, seorang anak yang tanpa figur ayah akan kesulitan mengelola emosi dan konsep dirinya berkurang. Lalu yang kedua, anak-anak tanpa ayah memiliki lebih banyak kesulitan dalam penyesuaian sosial. Pergaulan. Lalu yang ketiga, prestasi akademiknya buruk. Ada kemungkinan. Keempat, kenakalan dan kejahatan di masa muda. Lalu yang kelima, pergaulan bebas dan kehamilan remaja. Ternyata ditemukan dalam riset salah satu penyebabnya adalah karena tidak ada figur ayah di dalam keluarga. Lalu yang keenam, penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Wah, makanya ini hasil riset dari ya para ahli psikologi yang dimasukkan di jurnal Psikologi Today. Yang ketujuh, saudara-saudara, ada kemungkinan menjadi tunawisma atau gelandangan. Kenapa anak-anak suka lari dan tidak mau di rumah? Karena dari kecil dia tidak pernah ketemu dengan ayahnya. Sehingga akhirnya dia menjadi anak yang tidak bisa diatur. Yang kedelapan, seorang anak yang tanpa ayah atau tanpa figur ayah lebih berisiko mengalami eksploitasi dan pelecehan. Termasuk pelecehan seksual. Yang kesembilan, bisa mengalami masalah kesehatan fisik. Yang kesepuluh, berisiko mengalami gangguan kesehatan mental. Yang kesebelas, kesulitan memiliki hubungan di masa depan. Yang ke-12, peluang hidup berhasil lebih kecil. Dan yang ke-13, agresif dan cepat marah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu mengerti, biar setiap kita, para ayah terutama, mari. Kalau selama ini mungkin kita jauh dari keluarga, dari anak, mungkin kita belum tahu tanggung jawab saya kan kerja. Salah Bapak Ibu. Sebelum terlambat, mari kita kembali. Peran ayah sama dengan peran ibu bersama-sama harus memelihara dan mendidik anak. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita para ayah, para ibu, orang tua, kita mau didik anak-anak kita dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan memberikan otoritas kepada kita dalam keluarga kita masing-masing, dalam rangka supaya menjadikan keluarga kita keluarga yang cemerlang. Seperti yang terjadi dengan Jonathan Edward. Kenapa? Kalau saya mempelajari biografinya, ternyata anaknya juga punya nilai yang sama dengan ayahnya. Terus menerus nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu dijalankan. Nah, kita perlu belajar menjadikan anak kita juga anak yang benar di mata Tuhan dengan cara kita mengajar firman Tuhan. Hal apa yang perlu kita lakukan sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak? Yang pertama, saudara-saudara, pendidikan anak itu harus dimulai dengan apa? Orang tua menjadi teladan. Amsal 20 ayat 7 mengatakan, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. ya,
Jadi orang yang benar, kalau hidupnya benar, maka keturunannya juga ikut benar. Potensi itu ada. Lalu juga dalam 1 Timotius 3 ayat 4 dikatakan, Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. ya, orang tua harus jadi teladan. Karena apa? Karena dikatakan teladan itulah yang menjadi penting. Disegani dan dihormati. Termasuk istri juga dikatakan dalam 1 Timotius 3 ayat 11. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Ya, istri-istri juga orang terhormat. Kalau ayah ibu itu jadi teladan, maka pendidikan anak itu menjadi lebih mudah. Karena apa, saudara-saudara? Karena anak itu pada dasarnya suka niru. Saya mencantumkan tentang sebuah dari artikel yang mengatakan begini, saudara-saudara. Albert Bandura, salah seorang psikolog yang terkenal di Amerika, mengatakan begini dalam penelitiannya, bahwa ternyata orang dapat mempelajari respon baru, jadi sesuatu yang baru, hanya dengan melihat respon orang lain. Albert mengatakan belajar melalui observasi atau meniru jauh lebih efisien dibandingkan dengan belajar melalui pengalaman langsung, niru. Melalui observasi atau pengamatan, lihat, orang dapat memperoleh respon yang tidak terhingga banyaknya, yang mungkin diikuti dengan hubungan dan penguatan. Anak itu kayak apa? Ya, karena orang tuanya. Saya pernah waktu masih anak-anak kecil, karena harus les, saya antar anak saya sampai di tempat les. Saya kaget karena ada anak yang mungkin umurnya baru 2 atau 3 tahun ya. Diturunkan sama babysitternya. Marah-marah. Yang membuat saya gak habis pikir apa. Waktu anak ini marah-marah, keluar kata-kata makian seperti orang dewasa. Kebun binatang keluar semuanya. Waduh, saya bilang, aduh kok bisa ya. Anak sekecil ini bisa seperti ini. Apakah otomatis menurut Bapak Ibu anak bisa otomatis seperti itu? Tidak pasti. Yang terjadi apa pasti? Orang tuanya juga punya kebiasaan seperti itu. Jadi anak itu peniru ulung. Kadang-kadang ada orang tuh mungkin bilang begini, dia merokok, sambil merokok. Lalu bilang sama anaknya, "Nak, kamu tidak boleh merokok ya. Rokok itu begini-begini." Didengar sama anaknya, tidak. Anak itu lebih merekam apa yang dilihat daripada yang didengar. Kita ngomong macem-macem tapi perlakuan kita gak sesuai. Anak akan lihat, loh papa aja begitu kok, mama aja gitu. Ikut tanpa sadar. Maka kalau kita bilang saya mau mendidik anak dengan benar, hal yang paling mendasar itu adalah jadi teladan. Makanya kalau suami istri pernikahannya harmonis, kita sudah belajar yang lalu. Itu modal penting untuk menjadikan keluarga kita, anak-anak kita juga bahagia. Teladan. Ini yang pertama, cara mendidik. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kita harus mendidik dengan apa? Dengan kasih dan disiplin. Amsal 3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ya, jadi kita memang harus kasih cinta. Tapi seimbang dengan disiplin. Kadang-kadang ada orang memukul anak, ya kan? Menghukum anak, tapi karena emosi jengkel.
Saya jarang memarahi anak Bapak Ibu sejak dulu. Tapi kadang-kadang saya lakukan juga. Pernah saya pukul anak saya karena sudah ada peraturan. Kalau nilai sekolahmu kurang dari sekian, dipukul 3 kali. 1 kali betul, anak saya yang kedua itu pulang dari sekolah nangis. Kakaknya juga nangis. Saya tanya, "Lu kenapa pulang sekolah kok nangis?" Yang besar bilang, "Pak, adik jangan dipukul ya Pak." "Lu kenapa? Salah apa adik?" "Tadi nilainya jelek." "Iya Pak," yang kedua juga nangis. "Tolong ya Pak." Saya memang sebenarnya sudah enggak tega. Tapi apa yang saya jadikan aturan enggak dijalankan, nanti pasti tidak didengar. Akhirnya saya kuat-kuatkan, rumah saya siapkan memang pemukul, saya pukul pantatnya, cukup keras, nangis, teriak, "Aduh Pak, jangan lagi Pak." Tapi yang saya lakukan ini Bapak Ibu, setelah saya pukul dia nangis, lalu saya peluk dia. Saya bilang sama anak saya, "Papa, kenapa mukul seperti ini? Karena sayang kamu. Maafkan ya Papa." Saya peluk. Dan waktu dia kelas 6 SD, itu saya pukul kalau tidak salah kelas 3 ya. Dia datang sama kami, "Pak, aku terima kasih loh Pak, kalau waktu kelas 3 SD dipukul Papa." Saya kaget Bapak Ibu, "Loh kenapa?" "Karena kalau Papa nggak pukul, saya nggak berubah." Saudara, kita juga perlu seimbang. Dasarnya kasih tapi disiplin. Dalam Amsal 22 ayat 15 dikatakan, Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. ya lalu Amsal 29 ayat 15 juga dikatakan, Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. ya, tongkat didikan artinya disiplin. Bukan berarti harus pukul, tapi perlu ada disiplin-disiplin yang ditanamkan supaya anak itu mengerti dan mereka bisa berubah karena Tuhan juga bilang. Ini perlu kita kembangkan. Kasih, disiplin. Seimbang. Jangan sampai cuma disiplin tapi kita lakukan dengan kemarahan yang tidak terkendali. Itu salah, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau didik anak dengan benar, itu didik dan anak sejak kecil. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. dalam bahasa aslinya orang muda dipakai kata na'ar, yang punya arti juga anak. Ini dikuatkan dalam Amsal 22 ayat 6 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, isinya demikian. Ajarlah seorang anak untuk memilih jalan yang benar, maka setelah dewasa ia akan tetap berada di jalan itu. Ya, dalam New King James juga dikatakan, train up a child in the way he should go. Jadi anak sejak kecil, bahkan firman Tuhan mengatakan kalau dari kecil kamu ajarkan yang benar, nanti sampai besar juga seperti itu. Saudara mungkin berkata, wah ini terlalu berlebihan. Tapi ini dikuatkan dengan hasil riset Bapak Ibu. Saya mengutip atau mencantumkan ini. Dalam hasil penelitian para ahli pendidikan, mereka menemukan ada yang namanya masa emas bagi anak. Dan ternyata dikatakan, masa emas atau golden age merupakan periode emas perkembangan anak. Karena dalam usia tersebut, masa perkembangan anak begitu pesat. Umur berapa?
masa golden age, masa emas pendidikan anak. Ternyata dikatakan fase ini umumnya berlangsung dari usia 0 sampai 5 tahun. Justru masa balita itu adalah masa yang sangat penting. Makanya kenapa Bapak Ibu perlu dan gereja kita juga membuat sekolah DCS. Mulai dari playgroup, TK. Karena ini masa yang paling penting dalam kaitan dengan perkembangan anak. Lalu studi California Department of Education mengatakan orang tua berperan sangat penting dalam pembentukan kepribadian dalam masa emas ini. Setiap anak mungkin punya sifat yang berbeda-beda, seperti misalnya pemalu, periang, bahkan pemarah. Untuk itu penting memelihara pertumbuhan emosional antara orang dan anak secara sehat, khususnya pada usia emas. Jadi mari Bapak Ibu yang masih dipercaya dengan anak yang masih kecil, justru mulai. Jangan nanti kalau sudah besar, salah kita Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah cara mendidik anak itu adalah berulang-ulang dan tekun. Dalam Ulangan 6 ayat 7-9 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, berulang-ulang lalu terus tekun. Di mana aja dikatakan kita baca, di rumah, duduk, berikan firman, ajar. Lalu apa? Dalam perjalanan, ajar. Waktu tidur, berbaring, ajar. Waktu bahkan di rumah, hiasan-hiasan itu punya dampak. Jangan rumah kita ditempeli hiasan-hiasan yang punya pengaruh yang tidak baik untuk keluarga. Lebih baik walaupun kita bilang, saya senang, saya suka, jangan. Misalnya gambar ya orang-orang yang gak benar atau apa, jangan Bapak Ibu, karena itu punya pengaruh. Lebih baik ayat-ayat firman atau tulisan-tulisan yang baik, supaya itu bisa dilihat, karena dikatakan cara ini terus memang. Apalagi yang namanya yang baik itu perlu terus. Saya ingat waktu anak saya masih kecil-kecil, saya ajar mereka baca Alkitab. Aduh susahnya luar biasa, saudara-saudara. Tiap malam kalau mau tidur saya masuk kamar, saya tanya, sudah baca Alkitab? Karena saya kadang-kadang tanya, isinya apa gitu kan. Ada yang bilang, belum Pak. Loh kenapa? Capek, banyak PR. Saya bilang, oke, lalu besok mau 2 kali? Iya Pak, besok 2 kali. Besoknya saya datang lagi, saya tanya sudah baca? Aduh maaf ya Pak, ini banyak ulangan. Waduh, berkali-kali. Itu untuk kebiasaan yang satu ini loh Bapak Ibu. Tapi itulah yang terjadi. Sampai satu kali dia sudah masuk mungkin SMA, saya lupa. Satu anak saya bilang begini, Wah aku tadi ditegur Tuhan loh. Loh kenapa? Aku kurang baca Alkitab. Lalu aku akan rajin sekarang. Dia mulai dapat dari Tuhan sendiri baru jalan. Ulang-ulang, terus tekun. Lalu juga saudara-saudara, pelajaran utama kalau seperti hanya sekolah. Pelajaran pokok apa yang perlu kita ajarkan selain pelajaran lain? Ini pelajaran utamanya. Ulangan 6 ayat 4-5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya saudara, pelajaran utama adalah harus menjadikan Tuhan itu satu-satunya Allah. Pendidikan itu penting.
Dan ini harus ditanamkan. Makanya bangsa Israel tiap hari selalu, dengarlah Israel. Apa yang perlu mereka selalu ingat? Tuhan itu Allah. Tuhan itu Esa. Pendidikan yang kita berikan kepada anak kita itu lebih berharga. Terutama pelajaran ini saudara-saudara. Daripada memberi 1000 keping emas. Dalam Amsal 1 ayat 7, bentuk daripada ini adalah Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. lalu Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Lalu Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara sudah tahu John Edward dalam mendidik keluarganya, hal yang paling penting dia ajarkan adalah ini. Dia tanamkan supaya anak-anaknya, keluarganya punya yang namanya takut akan Tuhan. Menjadikan Tuhan yang utama. Karena dikatakan takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Dasar ilmu yang harus ditanamkan. Permulaan hikmat artinya yang awal, yang dasar, yang harus ada adalah takut akan Tuhan. Saudara, ini perlu diajarkan terus-menerus dengan tekun sejak kecil. Supaya anak-anak kita, keluarga kita menjadi keluarga yang benar di hadapan Tuhan. Lalu anaknya lagi juga, anaknya lagi. Sehingga kita bisa punya yang namanya keluarga yang cemerlang. Saya yakin setiap kita mengingini, bukan? Dan Tuhan memberikan cara. Sore malam ini kita belajar bagaimana dan apa yang perlu kita lakukan supaya keluarga kita keluarga yang cemerlang. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Saya ajak kita semua berdiri, baik yang di gereja, juga yang di rumah, kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan nyanyian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ya Tuhan. Terjalin mesra sekali. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Tuhan menciptakan keluarga dengan desain untuk menjadi keluarga yang cemerlang.
kuncinya adalah praktekkan otoritas yang benar. Anak-anak diajar dan harus hidup hormat, tunduk, taat pada orang tua. Orang tua, ayah, ibu, jalankan fungsi kita sebagai pendidik anak-anak yang benar. Kalau ini menjadi gaya hidup keluarga kita, maka keluarga kita akan menjadi seperti keluarga Jonathan Edward. Anak diberkati, cucu diberkati, cicit diberkati. Ini yang Tuhan kehendaki. Sebuah keluarga yang saling mengasihi. Biar ini ada dengan cara apa? Kita mau komitmen untuk hidup dengan otoritas yang benar. Mari kita menyanyikan. Yang pertama saya ingin kaum wanita, ibu-ibu menyanyikan, mengingatkan kepada para ayah. Ku cinta keluarga Allah, Tuhan. Oh haleluya. Ya, wanita menyanyikan. Para ayah, para bapak. Biar kita mau ambil. Kalau kita jauh dari keluarga, mari kita kembali. Seperti Elia diutus dikatakan supaya bapak-bapak kembali kepada anak-anak. Keluarga kita butuh para ayah. Bukan hanya untuk soal duit, tapi juga pendidikan. Oh haleluya. Para pria menyanyikan, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Para ibu, saudara-saudari, mari kita juga mengerti, menjadikan keluarga kita cemerlang. Itu bukan hanya peran ayah atau suami. Kita sebagai ibu, sebagai istri, punya peran yang besar dalam mendidik anak-anak untuk menjadikan keluarga cemerlang. Oh haleluya. Kita bersama-sama. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini Engkau ajar kami supaya keluarga-keluarga kami menjadi keluarga yang cemerlang. Kami percaya ini adalah ya dan amin. Dan Engkau memberikan kami jalan Tuhan malam ini, di mana kami boleh menjalankan otoritas dengan benar, baik sebagai anak maupun sebagai orang tua. Terima kasih Engkau berkati kami semua yang sudah mendengar dan belajar firman-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat
di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua, mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. GBT Kristus Alpha Omega Kabun berada di bawah binaan Badan Misi Apostolik GBT Kristus Alpha Omega Semarang. Adapun jarak GBT KAO Kabun dari kota Pekanbaru adalah 130 km. Dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam 30 menit. GBT Kristus Alpha Omega Kabun dilayani oleh Pendeta Fendi Tulungen dan istri Anastasia Lisa Kusumawati sejak tahun 2009 sampai sekarang. Jemaat yang dilayani terdiri dari suku Nias dan suku Batak. Jumlah jemaat yang dilayani adalah sebanyak 9 KK dengan jumlah 61 jiwa, dewasa 35 jiwa, pemuda 10 jiwa, dan anak sekolah minggu 16 jiwa. Yang sudah dibaptis selam sebanyak lebih dari 22 jiwa. Gedung gereja yang ditempati saat ini adalah rumah kontrakan sejak tahun 2009 sampai sekarang. GBT KAO Kabun belum memiliki tempat atau gedung gereja sendiri untuk beribadah, masih mengontrak tempat sederhana untuk bisa beribadah. Adapun kegiatan ibadah yang dilakukan di GBT KAO Kabun adalah ibadah raya minggu, ibadah rumah tangga, ibadah sekolah minggu. Mohon dukung di dalam doa, dana, supaya pembelian lahan dan pembangunan gedung gereja dapat segera terrealisasi. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.